Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kalau misalnya kakak bilang apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, yang keras ya. Oke, sekarang kakak tanya, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita masuk materi sampah organik sama anorganik. Boleh kakak untuk dimatikan? Kita lihat ya. Kita lihat dulu ya adik-adik untuk slide tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah kenal kakak kan? Siapa nama kakak tadi? Good. Nah, hari ini adik kakak kita jelaskan jenis-jenis sampah dan kenapa sih kita membuang sampah itu menjadi masalah. Yuk kita simak yuk. Next. Sampah itu terbagi menjadi 3 jenis adik-adik. Yang pertama tadi sampah organik, yang dimana sampah organik itu yang mudah busuk adik-adik dan berasal dari alam. Nah, terus juga contoh sampah organik tadi itu ya adalah sisa-sisa makanan kurang, sisa-sisa buah, sayuran. Nah, itu contoh dari sampah organik. Kita lanjut ke sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah busuk adik-adik dan juga butuh 100 tahun untuk dia busuk. Dan juga contoh sampah anorganik tadi itu adalah plastik, ban, kardus, kaca. Nah, itu contoh sampah anorganik. Nah, yang ketiga ini sampah yang berbahaya adik-adik yang disebut dengan B3. Dari mana sampah ini berbahaya dan mengandung penyakit? Dari mana? Contoh sampah B3 ini ialah bekas baterai, lampu neon, dan ya sejenisnya ya adik-adik. Oke, kita lanjut kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu tidak adik-adik kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Coba. Coba yang dulu. Coba berdiri. Berdiri seperti apa tuh? Ini namanya, ayo coba. Coba berdiri. Oke. Dulu. Ini Rasha. Yuk. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, betul sekali. Betul banget. Oke, boleh kakak Tika untuk diberikan bintang yang mana? Next slide. Oke. Yang pertama itu, kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan itu ya menyebabkan banjir. Dari mana? Kalau kita sering membuang sampah kepada selokan, ketika hujan turun nanti, sampah itu tidak akan mengalir adik-adik karena terhambat sampah tersebut. Makanya terjadi banjir. Nah, yang kedua itu menyebabkan penyakit. Nah, adik-adik, selain menyebabkan banjir, sampah juga tempat berbanyak tikus dan tempat berkumpulnya nyamuk dan lalat. Maka dari itu sering menjadi penyebab penyakit seperti sakit perut dan demam berdarah. Ya tadi, oke. Kakak tadi sudah menyebutkan salah satu jenis sampah anorganik. Anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya bisa adik-adik lihat di dinding. Itu tuh. Itu adalah botol plastik. Jadi botol plastik itu tidak bisa dia membaur dengan tanah. Tapi kita bisa menguranginya dengan menjadikan itu sebuah karya seni. Udah tadi toples. Toples bisa dijadikan kotak pensil. Betul sekali. Coba, kamu pernah nggak? Siapa namanya dek? Iza. Iza pernah nggak membuat kotak pensil dari botol plastik dibelah dua,
menjadi wadah pensil. Pernah? Pernah di sekolah. Coba bisa kasih tahu ke teman-temannya gimana cara buat itu. Pertama digunting, botolnya digunting, dibersihkan, dicuci ya. Oke, selanjutnya dihiasnya pakai apa Liza kemarin? Pakai kertas, pakai lem. Diapain Liza? Ditempel. Wah, Liza masih pakai nggak sampai sekarang? Nggak, dipajang. Oke deh Liza, terima kasih. Itu salah satu contoh. Boleh Kak Fatika dikasih bintangnya. Selamat ya Liza. Yeay, selamat Liza. Oke, jadi adik-adik semua, setelah tadi kita membahas nih tentang jenis-jenis dan juga olahannya apa saja, pasti dari hal-hal tersebut ada manfaatnya nih. Kita kenapa harus mengolah sampah? Nah, jadi sebelum kakak bertanya kepada kalian, mungkin kakak bakalan ngejabarin dulu nih apa aja poin-poinnya. Jadi yang pertama tuh, ngapa sih kita tuh harus mengolah sampah? Itu pertama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, terus juga mengurangi polusi udara. Adik-adik pasti sering kan merasa kalau udara nih panas ataupun banyak debu. Nah, itu salah satunya karena polusi udara. Polusi udara itu sendiri itu disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk. Banyaknya sampah menumpuk itu dikarenakan oleh banyaknya orang yang buang sampah sembarangan. Jadi gitu adik-adik, itu tuh ada sebab akibatnya. Selanjutnya, kenapa juga kita penting untuk mengolah sampah ini? Itu juga untuk melatih skill kreativitas kita. Kayak tadi temannya tadi udah belajar kan buat ngolah sampah jadi kerajinan. Nah itu bisa menjadi nilai tambah pada kemampuan dirinya sendiri itu. Boleh Kak Fatika. Oke, Kak Fatika. Karena udah dibahas sama kakaknya sampah anorganik dan organik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu upcycling. Sebelumnya nih kan tadinya udah dijelasin sama kakaknya tentang tas plastik ini ya. Jadi upcycling itu adalah sampah anorganik yang diolah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki manfaat banyak sekali. Ada yang tahu tadi manfaatnya apa aja? Ada yang tahu? Bisa dapat ikan. Bisa dapat ikan untuk mewadahi ikan. Ada lagi? Ada lagi. Bisa mewadahi ayam Kak. Ayam lah. Lima semua ya dikandungan semua. Betul betul. Nah, kita sudah habis materi kita hari ini. Sudah siap untuk games? Siap Kak? Oke. Wow, magic ya. Magic puter. Berikut ini contoh karya seni dari sampah plastik adalah A. Pot bunga dari botol plastik bekas, B. Buku tulis baru dari toko, C. Sepatu baru dari pabrik, dan D. Baju baru dari toko. Oke, kita Ayo. mundur sekarang Kak. Sabar. 1, 2, 3. Apa tuh? Boleh dijawab. Wah, baru selesai Sudah selesai kan kakak? Sudah selesai. Jadi Ini boleh kakak lampunya dihidupkan. boleh. Ada 8 bintang lagi. Kakak mau kasih bintang ini ke adik-adik yang bisa menyampaikan ringkasan ulang apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang berani? Berani ya? Anggun, coba Anggun simpulkan kita hari ini belajar apa Anggun? Jadi sampah organik itu adalah sampah yang sangat menumpuk. Sampah itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. Oke, contoh nggak? Sampah anorganik. Anorganik itu bahan Betul. tutup bisa dijadikan apa tutup botol itu? Oke, Anggun. Pertama. Mungkin pemaparan materi dari kakaknya tentang pengolahan sampah itu sampai sini aja. Nah, tapi kegiatan kakak ini sebenarnya masih ada deh. Yaitu kegiatan apa lagi Kak selain ini Kak? Kita akan menggambar, mewarnai. Nah, kita akan mewarnai.